Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar farmakologi. Pengertian farmakologi. Secara harfiah, farmakologi berasal dari kata farmakon, obat, dan logos, ilmu pengetahuan. Sehingga istilah lengkapnya yaitu farmakologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang obat dan efek zat asing terhadap suatu organisme. Yang selanjutnya yaitu sejarah farmakologi. Sejarah farmakologi dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode kuno, muncul pada abad ke-17 yang ditandakan dengan pengamatan empirik. Orang pertama yang memberitahu bahwa teori dan pengalaman empirik berkontribusi setara dalam penggunaan obat kimia. Yang kedua yaitu periode modern, dimulai pada abad 18 sampai dengan 19 yang ditandai dengan adanya penelitian eksperimental tentang perkembangan obat, tempat, cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan tubuh pada manusia. Jenis cabang farmakologi yang pertama yaitu farmakokinetik, kedua farmakodinamik, ketiga farmakognosi, keempat farmakoterapi, kelima kemoterapi, keenam toksikologi, dan yang ketujuh farmasi. Peran farmakologi bagi seorang farmasi. Yang pertama, menemukan obat-obat baru untuk membantu memerangi penyakit. Kedua, meningkatkan efektivitas obat-obatan. Ketiga, mengurangi efek samping obat yang tidak diinginkan. Keempat, memahami, mempelajari, dan meneliti mengapa setiap individu berbeda dalam cara merespon obat-obatan tertentu, serta mengapa beberapa orang menyebabkan kecanduan pada obat-obat tertentu. Yang selanjutnya, perjalanan obat melalui fase farmasetik. Fase ini meliputi waktu mulai penggunaan sediaan obat melalui mulut hingga pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Sebagai contohnya, tablet yang mengandung 5 sampai dengan 10% zat aktif, 90% zat tambahan terdiri dari 80% zat pengencer, zat pengikat, dan 10% zat penghancur tablet. Yang penting dalam hubungan dengan fase ini adalah ketersediaan farmasi dari zat aktifnya yaitu obat yang diabsorpsi. Yang selanjutnya yaitu fase farmakokinetik. Fase ini meliputi waktu selama obat diangkut ke organ yang ditentukan setelah obat dilepas dari bentuk sediaan. Obat harus diabsorpsi ke dalam darah yang akan segera didistribusikan melalui tiap-tiap jaringan dalam tubuh. Dalam darah, obat dapat mengikat protein darah dan mengalami metabolisme terutama dalam melintasi hati atau hepar. Meskipun obat akan didistribusikan melalui badan terapi, hanya sedikit yang tersedia untuk diikat pada struktur yang telah ditentukan. Fase farmakodinamik adalah fase di mana obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor dan siap memberikan efek. Fase farmakodinamik ini sendiri yang dipelajari efek obat dalam tubuh. Kebanyakan obat dalam tubuh bekerja melalui salah satu dari proses interaksi obat dengan reseptor, interaksi obat dengan enzim, dan kerja non-spesifik. Interaksi obat dengan reseptor terjadi ketika obat berinteraksi dengan bagian sel ribosom atau tempat obat lainnya yang disebut sebagai reseptor. Reseptor enzim, karbohidrat, atau lemak. Semakin banyak reseptor yang diduduki atau bereaksi, maka efeknya akan meningkatkan. Interaksi obat dengan enzim dapat terjadi jika obat atau zat kimia berinteraksi dengan enzim pada tubuh. Terima kasih.